Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my video. Nama saya Destianti Sulistiawati, saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi ala MS yaitu Schoology. Nah, nanti saya akan menampilkan apa aja sih fitur-fitur yang ada pada aplikasi Schoology serta kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Schoology. Nah, berikut adalah videonya. Iya, jadi sebelum kita tahu fitur-fitur dan kelemahan serta kelebihan dari Schoology, kita harus tahu apa sih Schoology itu. Nah, Schoology adalah salah satu LMS yang gratis, memungkinkan kolaborasi secara online antara siswa dengan siswa, dosen atau guru dengan siswa, bahkan dengan orang tua. Schoology sendiri membantu guru dalam membuka kesempatan komunikasi yang luas kepada siswa, agar siswa dapat lebih mudah untuk mengambil peran atau bagian dalam diskusi dan kerjasama dalam tim. Selain itu, Schoology juga didukung oleh berbagai bentuk media seperti video, audio, dan gambar yang dapat menarik minat siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dari Schoology. Yang pertama ada stay connected, yang kedua extend class time, yang ketiga manage on the go, and keempat adalah leverage iOS and Android device. Nah, stay connected sendiri itu artinya guru dapat mengirim pembaruan ke course, grup, serta pesan pribadi dan memberikan umpan balik pada siswa dan mengatur acara dengan antarmuka intuitif Schoology pada perangkat mobile mereka. Selain itu, kelebihannya ada extend class time, yaitu siswa dapat melihat pelajaran dan pembelajaran secara online, berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka, dan dapat belajar secara mandiri melalui perangkat mobile mereka yang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun siswa inginkan. Kemudian yang ketiga, manage on the go, yaitu melalui Schoology, guru dapat dengan mudah mengabsen, membuat penugasan, berdiskusi, dan memeriksa hasil pekerjaan rumah siswa serta menilai hasil pekerjaan tersebut. Selain itu, guru juga dapat memberikan umpan balik pada siswa. Dan kelebihan yang terakhir adalah leverage iOS dan Android device. Schoology merupakan aplikasi mobile gratis yang dapat diunduh dari semua perangkat mobile berbasis iOS maupun Android. Nah, Schoology sendiri, dia memiliki pemberitahuan jika ada update atau pemberitahuan, itu akan ada kiriman terbaru dari aplikasi tersebut. Jadi, kita dapat dengan mudah memperbaharui aplikasi ini setiap waktu. Terlepas dari kelebihan, ternyata Schoology juga mempunyai kekurangan nih. Yang pertama, diperlukannya internet ketika mengakses. Jadi, kita nggak bisa mengakses Schoology secara offline, jadi harus dengan online. Kemudian, tampilan home yang kurang interaktif, sehingga pengguna pertama kali mengakses Schoology itu mungkin agak sedikit kesulitan untuk mengenali fitur-fitur yang ada di Schoology. Kemudian pengaturan bahasa yang kurang variatif, itu tuh bahasanya kurang mendukung untuk bahasa Indonesia. Kemudian untuk konten pada versi mobile itu kurang lengkap jika dibandingkan untuk versi PC atau laptop. Kemudian yang terakhir, kurangnya fasilitas untuk siswa jika dibandingkan dengan fasilitas-fasilitas untuk guru ataupun pengajar. Oke, jadi setelah kalian login dengan menggunakan email dan password kalian, kalian akan dibawa masuk ke halaman beranda Schoology ini. Nah, halaman beranda Schoology ini merupakan halaman pertama saat kalian berhasil login ke dalam Schoology. Terus, di sini ada 3 dashboard utama dalam Schoology, yaitu ada courses, ada groups, dan ada resources. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih courses dashboard itu? Nah, pada bagian ini nanti ini isinya itu kursus yang akan kita kelola pada lingkungan belajar digital. Nah, di sini kita bisa memberikan
atau memasukkan konten pembelajaran, materi kelas, dan kita dapat berkomunikasi dengan siswa. Kemudian ada groups. Grup di sini adalah ruang kolaboratif di mana kita dapat menggambar ide dan sumber daya, kita juga dapat mengatur acara dan terhubung dengan orang banyak, dan kita dapat memperluas komunitas belajar pribadi kita pada skala global. Terus pada menu groups ini, pada dashboard groups ini, kita juga dapat terhubung dengan orang tua dan kita dapat berkolaborasi dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian ada resources. Nah, resources ini merupakan tempat di mana semua materi disimpan. Di sini kita dapat mengatur semua file, tugas, penilaian, hasil belajar, dan rencana. Kita tuh dapat mengimpor file dan membuat sumber daya baru, atau kita dapat menyalin atau memindahkan ke salah satu program dengan cepat. Nih yang ada di resources. Nah, di beranda halaman utama Schoology ini juga dibagi menjadi dua. Ada recent activity sama course dashboard. Recent activity ini ada kolom utama, di mana di kolom ini menunjukkan umpan kiriman yang berhubungan dengan kita sendiri, dengan kelas kita, dan grup yang kita grup yang kita joinin. Nah, di sini ini kita dapat memungkinkan untuk mengirim pemberitahuan, pengumuman, polling dengan file atau tautan yang dilampirkan ini. Jadi di sini bisa kita update, ini kita bisa memberikan assessment tugas, ini ada eventnya. Dan ini dapat kita filter. Bisa dilihat dari terakhir kita penggunaan atau updates atau dari polling kayak gitu. Kemudian di sini di sebelah kanan ini juga ada kolom overdue, di mana ini adalah sebuah kayak pemberitahuan atau pengingat tugas tapi yang sudah terlewat. Jadi kita tidak sempat mengerjakan. Kemudian di reminders ini merupakan kolom untuk sebagai pengingat. Tadi ada calendars. Nah, di calendars itu kita bisa memberikan pengingat kita, terus nanti akan muncul di kolom reminders. Kemudian ada upcoming, di mana upcoming ini berisi tugas-tugas yang akan datang. Jadi, biar kita tahu ada tugas apa yang harus kita kerjakan, kita bisa langsung lihat di upcoming, seperti itu. Sekarang kita berpindah ke course dashboard. Nah, ini sama seperti dashboard yang ada di atas ini ya, yang ada di baris biru. Ini tuh isinya juga nanti kita dinavigasikan ke kelas-kelas aktif yang kita ikut. Ini kita ke contohnya saja. Saya mempunyai kelas Soulmate. Saya sebagai instruktur. Nah, di mana di sini kita diarahkan ke kelas yang kita naungi. Di sini di sebelah kiri, kita bahas di sebelah kiri dulu. Di sini kita bisa edit picture atau kita bisa mengganti gambar profile kelas sesuai keinginan. Ada materials, di mana ini berisi materi-materi pembelajaran. Nah, di sini materi yang saya buat adalah materi pertama, baris dan deret aritmatika. Di sini kita bisa menambahkan materi kita. Di sini ada menu-menu, ada add folder, yaitu kita jika ingin membuat dalam satu folder. Kemudian ada add assignment, ini sebagai kita memberikan tugas. Kemudian ada add assessment, itu juga sama. Kemudian ada add filing external tool. Nah, di sini untuk kita mengupload tugas kita atau kita mengupload bahan ajar materi kita, dapat berupa Word, PPT, PDF ataupun sebagainya. Kemudian add discussion, di sini adalah forum berdiskusi. Jadi kita bisa memberikan ruang untuk siswa untuk berdiskusi apabila ada yang ingin bertanya dan menjawab gitu. Kemudian add page, ini merupakan sebuah lembar seperti Word. Ini bisa berisi catatan-catatan.
Kemudian ada add media album. Di sini kita dapat memasukkan gambar-gambar yang mendukung untuk materi pembelajaran. Kemudian ada add package. Dia juga sama fungsinya seperti media album. Kemudian ini import from resources. Yang tadi kita tahu resources merupakan tempat atau folder di mana semua materi disimpan. Jadi nanti ini memudahkan kita dalam pengimporan. Jadi kalau kita sudah menyimpannya di resources, kita langsung dapat impor dari resources. Dan yang terakhir ada find resources. Ini kita bisa mencari materi atau file yang sudah kita simpan di resources. Dan terus ini ada di option ada save course to resources. Ini kita menyimpan kelas kita agar masuk ke dalam resources ini. Gitu, karena tadi resources sendiri merupakan tempat di mana semua materi disimpan, seperti itu. Di bawah materials ada update. Nah, di update ini kan tempat untuk kita memposting apa yang ingin kita sampaikan di kelas, seperti contohnya pemberitahuan, atau kita bisa memberikan link Zoom, itu kita lewat sini. Nanti kita bisa ketik di kolom tulisannya. Kita post dan kita juga dapat mengimport file, kita juga dapat memasukkan link. Ini kita ambil dari resources, kemudian kita dapat kita bisa memilih polling, dan ini bila kita ingin mengcopy. Dan kemudian ada gradebook di bawah update. Gradebook dari di sini ini seperti laporan rapot para siswa, penilaiannya secara otomatis dikalkulasikan oleh Schoology. Kita hanya menambahkan poin-poin dalam kuis atau dalam tugas saja, seperti itu. Dan ini dapat diurutkan sesuai abjad atau berdasarkan materinya, seperti itu. Jadi untuk fitur gradebook dia seperti rapot online atau tempat penilaian untuk para murid. Di bawahnya ada grade setup. Nah, di mana untuk grade setup sendiri ini merupakan kayak pengaturan untuk rapot itu tadi, rapot penilaiannya. Ini bisa kita lihat seperti kayak persenan berat dari tugas dan kuisnya seperti apa. Di sini kita juga bisa memberikan grade nilai untuk para siswa. Dan skala untuk penilaiannya juga bisa kita pilih dari numerik atau bisa secara A+ atau A-. Kemudian ini tinggal bisa kita pilih, disesuaikan dengan penilaian masing-masing guru saja. Jadi gradebook sendiri tadi untuk penampilan rapot online-nya, dan grade setup ini untuk pengaturan dalam rapot itu. Kemudian di bawahnya yang bertanda bintang ada badges, di mana di sini berisi keaktifan para siswa. Di sini apabila dia memiliki kehadiran yang bagus, di sini bisa kita tandai anak murid mana yang hadir, kemudian pendengar yang baik, kemudian mana yang mengerjakan PR, mana yang aktif, bisa dapat berisi penilaian sikap para siswa. Atau kemudian di attendance, ini kita juga bisa menentukan apakah siswa tersebut hadir, absen, telat, ataupun izin. Ini sudah ada tanggal-tanggalnya, dan ini dapat kita edit sesuai jam pertemuan masing-masing. Kemudian di bawah attendance ada members. Di sini members ini merupakan fitur yang berisi anggota-anggota atau siswa-siswa yang masuk ke dalam kursus ini. Kita bisa jadi tahu ada berapa orang atau berapa anak yang join dalam kelas ini. Kemudian di bawahnya ada akses kode, di mana setiap kita akan join atau setiap kita akan bergabung dalam kelas atau kita ingin mengundang orang, kita harus memberikan kode akses ini kepada orang tersebut agar dia bisa masuk ke dalam kelas ini, seperti itu. Kemudian tadi dari courses kita berpindah ke grup, merupakan ruang kolaboratif di mana kita dapat berbagi ide dan sumber daya, serta kita dapat mengatur acara dan terhubung dengan orang lain
Kemudian melalui fitur groups ini, kita juga dapat membangun atau memperluas komunitas belajar pribadi pada skala global. Di sini kita dapat berkolaborasi dengan orang tua, bahkan dengan sesama guru atau antar satu dengan yang lainnya. Sekarang kita berpindah ke resources. Nah, di resources ini sendiri terdapat seperti 3 bagian utama ya. Di sebelah kiri, nih di bagian sini, sebelah kiri pojok kiri ini merupakan bagian ini memungkinkan untuk kita beralih antar personal, publik maupun grup. Nah, bagian ini juga tempat di mana kita dapat menghubungkan aplikasi lain seperti Google Drive dan Microsoft OneDrive. Seperti itu. Kemudian di My Resources-nya, ini koleksi personal resources kita atau sumber pribadi dan sumber berbagai lainnya. Yang tadi dapat langsung kita import ke dalam kelas. Kemudian ada Home, di mana di Home ini, pada bagian ini kita dapat membuat, melihat, mengedit, dan mengelola semua sumber yang kita miliki, seperti itu. Kemudian ini untuk Find, di sini kita bisa mencari kelas. Ini merupakan tempat untuk pencarian. Kemudian ini adalah sebelah kanannya ada 4 kotak, di mana di sini aplikasi yang terhubung dengan Schoology tadi bisa dapat berupa Microsoft atau Google Drive. Kemudian sebelah kanannya lagi tadi ada kalender. Di mana di kalender ini berisi seperti kalender pada umumnya. Kemudian bisa tahu kita tuh sekarang di hari apa, dan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya kita sudah tahu, akan terpantau seperti itu. Kemudian untuk upcoming-nya juga nanti akan terpantau di kalender. Nah, oke, di samping kalender lagi ada message, yaitu di sini adalah tempat pesan bila kita ingin berkomunikasi dengan orang tuju, kita bisa membuat message di sini. Kemudian di sebelah message ini ada notification, di mana ini berisi notifikasi tugas atau kegiatan para siswa, atau berisi pemberitahuan tugas itu akan muncul di notifikasi. Yang terakhir ada personal profile. Personal profile tadi ini juga dapat kita edit sesuai dengan kemauan kita, yaitu kita dapat mengubah pengaturan pribadi dan akun, seperti gambar foto profile dapat kita ubah, kemudian email, pemberitahuan, teks, privacy, semuanya dapat kita ubah di personal profile ini. Kemudian di sini ada menu logout, di mana jika kita ingin keluar dari aplikasi Schoology. Gimana teman-teman semuanya? Semoga apa yang saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada dalam Schoology kali ini dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk para pemula, walaupun kelihatannya agak sulit, tapi ternyata aplikasi Schoology ini cukup mudah digunakan dan dapat membantu para guru, murid, serta wali murid untuk saling berkomunikasi dan saling meninjau dalam pembelajaran online, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.